Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan beberapa materi mengenai emosi. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Afifah Lutfi Widayani dengan nomor NIM 03, Alivia Nafasa Budianto dengan nomor NIM 09, Asma Mutia Kamila dengan nomor NIM 026, dan Azhara Astiti Anandari dengan nomor NIM 034, serta saya sendiri Antonius Padua Bisma dengan nomor NIM 024. Baik, selamat menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Azhara Astiti Anandari dengan nomor NIM K01234. Nah, pertama-tama di sini ada yang berjudul emosi. Emosi itu apa? Jadi, menurut KBBI sendiri, emosi itu memiliki makna mengenai suatu luapan perasaan yang akan mengalami naik dan turun dalam waktu yang singkat. Atau bisa juga bermakna keadaan dan reaksi psikologis serta fisiologis, seperti kesedihan, kegembiraan, dan lain-lain. Nah, hal itu dirangsang oleh rangsangan otonom dan saraf. Nah, para psikolog sendiri itu menganggap bahwa ada emosi ini tuh memiliki komponen. Nah, komponennya itu apa aja? Ada kayak komponen kognisi, perasaan, tindakan, dan perubahan fisiologis. Situasi yang emosional meningkatkan kinerja pada saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, ini tuh udah sering banget dijelasin kan perbedaannya mengenai saraf simpatik dan parasimpatik itu seperti apa. Pasti teman-teman juga ingat. Nah, di sini aku mau ngulang lagi. Kalau saraf simpatik itu bisa dikatakan merangsang pergerakan beberapa organ kayak jantung dan juga menghambat pergerakan beberapa organ yang lainnya kayak lambung dan usus. Nah, sering banget kalau saraf simpatik itu disebut dengan bekerja dalam mode flight or fight. Nah, sedangkan saraf parasimpatik sendiri itu bertugas untuk meningkatkan pencernaan dan menghemat energi untuk mempersiapkan selanjutnya. Kerap kali ditemukan bahwa adanya anggapan pada saat kita merasa adanya bahaya atau ancaman, maka saraf simpatik kita tuh akan aktif. Nah, tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Gimana kenyataannya? Nah, yang kenyataannya asli itu tuh saraf simpatik tuh akan aktif hanya pada saat kita benar-benar berada pada ancaman yang mulai mendekati kita. Oke, next mengenai gimana hubungannya antara saraf otonom dengan emosi. Jadi menurut teori yang disampaikan oleh James Lange, aksi rangsangan dan kerangka otonom itu didahulukan. Apa yang kita alami sebagai emosi merupakan label yang kita berikan pada diri kita sendiri. Aspek kognitif didahulukan terlebih dahulu. Penilaian kita terhadap sesuatu akan mendatangkan pada suatu reaksi aktivitas tertentu. Contohnya yaitu pada saat kita takut maka kita tuh akan bereaksi dengan lari kayak gitu. Maksud dari James bahwa gairah dan tindakan mengarah pada emosi yaitu mengarah pada aspek perasaan dari emosi itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi bisa dirangkum kalau teori dari James Lange itu urutannya yang terjadi itu kejadian, penilaian yaitu aspek kognitif, tindakan yaitu aspek perilaku, dan yang terakhir adalah perasaan. Individu dengan kerusakan pada tulang sumsum belakang tidak dapat merasakan sensasi atau gerak refleks tiba-tiba, tetapi mereka itu tetap bisa mengalami adanya emosi sama seperti sebelum mereka mengalami cedera tersebut. Jadi bisa dikatakan mungkin hal itu tuh menunjukkan bahwa emosi tak tergantung pada gerakan, tapi lebih mengarah pada ekspresi wajah dan perubahan detak jantung dari individu tersebut. Nah, selain itu contoh case-nya di sini tuh ada juga yang individu yang mengalami kegagalan otonom murni, di mana hasil dari sistem saraf otonom ke tubuh mengalami kegagalan, baik hampir semuanya maupun secara keseluruhannya kayak gitu. Individu ini tuh memiliki detak jantung dan aktivitas organnya yang terus berlanjut, tapi sistem sarafnya tidak dapat mengaturnya. Respon mereka terhadap adanya suatu hal juga ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan detak jantung, tekanan darah, maupun keringat. Tetapi mereka melaporkan bahwa mereka juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya dan sifatnya itu tapi lebih lemah kayak gitu. Nah, contoh selanjutnya ini tren kecantikan zaman sekarang pasti udah mungkin kalau yang cewek ngerti kali ya tentang botox atau
singkatan dari botulinum toxin. Nah, ini tuh biasanya kan untuk melumpuhkan otot agar tidak ada garis-garis kerutan, mostly biasanya diaplikasikan di jidat kayak gitu. Nah, ini tuh emang tugasnya tuh untuk memblokir atau agak mematikan transmisi di sinapsis dan persimpangan saraf otot. Tapi ternyata ada studi yang membuktikan bahwa dengan adanya botox ini yang melumpuhkan otot-otot wajah ini tuh berdampak pada emosional individu tersebut. Nah, mereka itu gimana? Mereka berubah menjadi lebih lemah daripada biasanya. Maksudnya kayak emosinya tuh lebih lemah kayak gitu. Implikasinya itu adalah bahwa mereka merasakan adanya perubahan tubuh penting dalam hal emosi. Saat kita merasakan adanya serangan panik, maka kita akan mengalami perubahan baik fisiologis maupun psikologis. Hal itu bisa ditunjukkan dengan adanya perasaan kayak lemas atau kecemasan yang memuncak kayak gitu. Nah, mungkin bisa dikatakan bahwa respon fisiologis jarang mencakupi untuk dapat menghasilkan perasaan emosional. Namun, respon tersebut ternyata dapat meningkatkan perasaan. Nah, contohnya itu kayak gimana? Contohnya itu kayak gini loh. Misal kita nonton film horor tapi di ruangan yang dingin. Nah, kita kan pasti bakal kayak menggigil dan kayak film itu tuh makin mencekam kayak gitu. Beda dengan halnya kalau kita nonton film horor tapi di suhu ruangan yang normal, yang biasa kayak gitu. Nah, terus selanjutnya banyak psikolog yang merasa kayak kurang puas dengan teori yang disampaikan oleh James Lynch. Dan hal ini tuh tidak terkecuali oleh Walter Cannon. Ia itu merasa bahwa umpan balik viscera tidak cukup untuk mewakili emosi, bahkan dinilai tidak diperlukan. Hal itu terjadi karena yang ada pada teori tersebut berdampak pada tidak dapat dibedakannya antara satu emosi dengan emosi yang lain, dan kayak terlalu lambat gitu loh untuk mengidentifikasi suatu peristiwa itu tergolong dalam emosi yang mana, kayak menyedihkan, menyenangkan, atau yang lainnya. Tapi pada akhirnya perdebatan ini tuh kayak nggak ada hasil yang jelas kayak gitu, nggak ada ujungnya kayak gitu. Nah, bahkan beberapa ahli teori itu kayak mempertanyakan gitu loh, sebenarnya kita tuh ngambil langkahnya tuh apa salah ya kayak gitu dari awal. Seperti yang tadi di awal saya katakan, emosi itu mencakup kayak beberapa aspek kayak kognisi, perasaan, dan tindakan. Tapi aspek tersebut itu nggak selalu bersatu, nggak selalu beriringan kayak gitu. Contohnya itu gini, contohnya kalau misal kadang kita kan ngerasa sedih atau gugup, nah itu kan perasaan ya. Nah, tapi kadang itu kita tuh nggak tahu alasan dari kita sedih itu kenapa. Nah, alasannya itu tuh termasuk kognisi. Nah, kalau misal nggak ada alasan, berarti itu nggak ada kognisinya kayak gitu. Jadi bisa dikatakan dengan hal itu tuh kalau aspek emosi itu tidak selalu berkaitan. Nah, selanjutnya secara tradisional tuh sistem limbik merupakan daerah otak depan yang mengelilingi talamus. Bagian ini tuh dianggap merupakan kayak bagian yang paling penting gitu loh dalam hal emosi. Hal ini tuh bisa banget dilihat dengan teknik PET atau fMRI. Ini tuh kan dulu pernah juga disampaikan oleh Dr. Nanang ya sebelumnya. Nah, ini tuh bisa mengidentifikasi area otak dalam merespon suatu hal yang membuat seseorang itu menjadi lebih emosional kayak gitu. Nah, jadi itu nanti wujudnya tuh dalam bentuk kayak setiap titik gitu loh. Setiap titiknya pada hasil tersebut itu akan menunjukkan emosi yang berbeda-beda. Jadi ada warna beda-bedanya sendiri kayak gitu. Warnanya itu kan menjadi pembeda dalam menelaah emosi apa yang bereaksi pada waktu diaplikasikan tekniknya tersebut. Nah, titik yang paling menonjol warnanya adalah emosi yang paling dominan dirasakan oleh individu tersebut. Nah, selain itu para peneliti juga menafsirkan bahwa neuron yang ada pada amigdala bertugas untuk merasakan adanya emosi tertentu dalam ekspresi seseorang. Tapi itu tuh ada pengecualiannya itu untuk emosi kebahagiaan, karena menurut mereka itu nggak ada area dalam otak yang memiliki spesifikasi tertentu dalam mengalami emosi khusus. Perkenalkan, nama saya Smutia Kamila dengan NIM 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai emosi dasar. Apakah kita memiliki emosi dasar? Emosi dasar sendiri adalah emosi yang dirasakan tiap individu secara universal, contohnya bahagia, sedih, takut, marah, dan juga jijik. Beberapa ahli menyebutkan ada 5-9
emosi dasar, tetapi berbeda-beda menurut pendapatnya masing-masing. Beberapa ahli juga menganggap bahwa bukti adanya emosi dasar ini sebenarnya kurang kuat karena ada beberapa kendala dalam penelitiannya. Seperti orang yang mengobservasi itu biasanya melihat lebih dari satu emosi dalam satu wajah, atau orang lebih mudah mengenali ekspresi dari budayanya dibanding budaya lain, begitu. Untuk itu ada ide alternatif mengenai emosi dasar, yaitu perasaan emosional dibedakan menjadi dua atau lebih dimensi yang kontinu, contohnya kuat versus lemah. Contoh bukti fisiologisnya adalah aktivasi pada hemisfer kiri yang disebut behavioral activation system dan inhibisi pada hemisfer kanan yang disebut behavioral inhibition system. Behavioral activation system pada hemisfer kiri itu ditandai dengan gairah autonomus yang rendah hingga menengah dan kecenderungan untuk mendekat yang dicirikan dengan perasaan bahagia dan marah. Orang dengan aktivitas hemisfer kiri yang lebih besar, mereka cenderung lebih bahagia, santai, dan juga pecinta kesenangan. Selain itu, mereka lebih cepat dalam mengidentifikasi wajah-wajah orang yang bahagia. Sedangkan behavioral inhibition system atau yang berada pada aktivitas hemisfer kanan itu ditandai dengan meningkatnya perhatian dan gairah yang mencegah aktivitas dan menstimulasi emosi seperti emosi ketakutan dan kejijian. Orang-orang dengan aktivitas hemisfer kanan yang lebih besar, mereka cenderung menarik diri secara sosial, kurang puas dengan hidupnya dan rentan pada emosi buruk. Selain itu, mereka lebih mudah mengenali informasi yang sedih dan takut pada wajah seseorang. Baik, selanjutnya fungsi emosi. Jadi emosi sendiri itu membantu manusia dalam berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Emosi juga memberikan fungsi yang membantu kita dalam membuat keputusan yang cepat. Fungsi emosi dalam membuat keputusan moral. Jadi ada dua aspek yang digunakan dalam menimbang ketika kita membuat keputusan moral. Yang pertama, utilitarian dan emosional. Utilitarian sendiri itu ketika kita menimbang apakah 5 orang yang mati itu lebih baik daripada 1 orang yang mati. Seperti itu. Ketika kita menggunakan salah satu dari kedua aspek tersebut, aktivitas otak yang aktif itu akan berbeda. Misalkan ketika kita menggunakan utilitarian, bagian yang aktif pada otak itu bagian B, sedangkan ketika kita menggunakan hanya emosional saja, yang aktif itu hanya bagian otak yang A. Jadi berbeda begitu. Tetapi ketika kita menggunakan kedua aspek itu untuk menimbang secara bersamaan, bagian otak yang akan aktif itu namanya ventromedial. Kerusakan pada ventromedial ini menyebabkan tidak adanya perhatian pada kejadian yang seharusnya melibatkan emosi yang kuat. Jadi, orang-orang yang mengalami kerusakan ventromedial itu biasanya hanya menggunakan aspek utilitarian saja dalam menimbang, dalam membuat keputusan. Contoh kasusnya itu pada Phineas Gage yang ketika dia berhasil diselamatkan, dia menunjukkan perilaku impulsif dan kemampuan mengambil keputusan yang buruk. Contoh lainnya adalah Antonio Damasio. Dia itu tidak dapat mengekspresikan kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Dia juga menunjukkan ketidakmampuan dalam mengambil keputusan. Oke, kita masuk ke perilaku menyerang dan melarikan diri. Jadi, respon yang dikeluarkan oleh individu saat menghadapi suatu masalah atau menghadapi suatu kondisi itu ada dua macam. Yang pertama, menyerang, dan yang kedua melarikan diri. Nah, pertama kita akan membahas mengenai perilaku menyerang. Perilaku menyerang ini didefinisikan sebagai suatu respon yang dikeluarkan individu, di mana individu ini menghadapi atau melawan atau mengonfrontasi ancaman secara langsung. Nah, kalau respon menyerang ini diulang-ulang, maka respon tersebut dapat menjadi semakin kuat gitu. Apa maksudnya? Jadi contohnya saat kita sedang asik melakukan suatu aktivitas, lalu ada orang lain yang datang, anggaplah saudara kita datang, lalu saudara kita itu mengganggu kita sehingga kita merasa terganggu kan. Nah, kita mengeluarkan perilaku menyerang, misalnya awalnya kita hanya memarahinya atau membentaknya saja. Nah, kalau si saudara kita ini tadi itu mengulang-ulang terus mengganggu kita meskipun kita sudah mengeluarkan perilaku menyerang tadi, maka perilaku menyerang yang kita keluarkan akan menjadi semakin kuat. Misalnya saat yang awalnya tadi hanya membentak, lalu jika diulang-ulang terus mungkin bisa teriakannya semakin kencang, atau mungkin kita bisa main fisik, kita menyerang atau mulai memukul atau mulai mendorong saudara kita itu, sehingga ya itu adalah contoh dari
respon yang semakin kuat apabila diulang terus-menerus seperti itu. Lalu apa saja sih faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku menyerang? Jadi ada beberapa faktor, yaitu terkait dengan hereditas dan lingkungan, serta hormon dan senyawa kimia. Ya, seperti yang biasa kita tahu ya, dan biasa kita pelajari dalam pelajaran-pelajaran psikologi, bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku manusia. Sehingga lingkungan sosial dan pengalaman individu mempengaruhi tingkat kekerasan seseorang. Semakin tinggi tingkat kekerasan seseorang, maka semakin mudah orang tersebut untuk mengeluarkan perilaku menyerang atau perilaku agresif. Lalu selain faktor lingkungan, ada juga faktor keturunan ternyata. Ada suatu gen yang berpengaruh terhadap perilaku agresif seseorang, yaitu gen MAOA atau gen MAOA. Gen ini mengendalikan enzim yang bernama monoamin oksidase A. Disebut juga sebagai enzim MAOA tadi. Nah, enzim ini memecah sebagian dari serotonin, dopamin, atau norepinefrin yang dikeluarkan. Sehingga enzim ini mencegah kemungkinan akumulasi dalam jumlah yang berlebihan dari hormon-hormon tadi. Padahal serotonin sendiri berguna untuk mengendalikan emosi seseorang. Serotonin ini dapat menghambat perilaku impulsif dan agresif seseorang. Sehingga jika serotonin ini kinerjanya menjadi kurang maksimal apabila dipecah-pecah seperti tadi, seseorang tersebut akan lebih mudah untuk kehilangan kontrol emosinya dan lebih mudah untuk mengeluarkan perilaku menyerang atau perilaku agresif seperti itu. Dapat disimpulkan sehingga bahwa semakin tinggi tingkat aktivitas enzim MAOA, maka semakin tinggi pula tingkat agresi individu. Selanjutnya ada faktor hormon dan senyawa kimia. Jadi perilaku agresif individu juga dapat meningkat seiring dengan yang pertama, tingginya kandungan testosteron. Ini adalah hormon yang biasa banyak ditemukan pada laki-laki, gitu ya. Dimana ternyata testosteron yang semakin tinggi ini dapat menyebabkan seseorang semakin berperilaku agresif. Ini didukung dengan data penelitian bahwa ternyata pelaku dari kejahatan yang berupa kekerasan kebanyakan itu berasal dari kaum laki-laki. Selain itu, perilaku agresi juga meningkat jika pergantian atau turnover serotonin rendah. Jadi saat serotonin diproduksi, maka serotonin ini akan mengalami suatu perputaran gitu, sehingga serotonin yang lama akan digantikan oleh serotonin yang baru diproduksi untuk tetap menjaga kinerja serotonin tersebut. Nah, apabila turnovernya itu rendah, maka serotonin yang seharusnya digantikan tadi ini tetap tidak digantikan gitu, sehingga kinerjanya pun menjadi semakin menurun, dan serotonin yang seharusnya menghambat perilaku impulsif ini menjadi tidak dapat menghambat perilaku impulsif tersebut, sehingga individu cenderung mengeluarkan perilaku menyerang tadi itu. Nah, selain itu juga ada rendahnya produksi kortisol. Jadi kortisol ini diproduksi oleh kelenjar adrenal. Ini berguna untuk mengatur penghematan energi kita, sehingga apabila kortisol kita tinggi, maka kita cenderung untuk tetap menghemat energi, sehingga perilaku agresi pun menjadi berkurang karena perilaku agresi sendiri memerlukan banyak energi seperti itu. Nah, bagaimana proses terjadinya suatu perilaku menyerang? Jadi yang pertama, kita dihadapkan pada suatu kondisi yang menyebabkan kita tertekan atau menjadi suatu ancaman bagi kita. Nah, kondisi menekan tadi ini menyebabkan ada ledakan testosteron dalam jumlah besar, sehingga testosteron ini merangsang kita untuk melakukan perilaku menyerang. Sebagai respon dari meledaknya testosteron tadi, produksi serotonin pun akan meningkat. Begitu juga dengan turnovernya, sehingga perilaku impulsif yang tadi harusnya dikeluarkan itu menjadi terhambat. Begitu pula dengan kortisol yang diproduksi kelenjar adrenal. Kortisol ini produksinya juga ikut meningkat, sehingga mengatur penghematan energinya, sehingga dapat mencegah perilaku agresi kita. Nah, apabila salah satu dari ketiga hormon tadi ini tidak seimbang, seperti misalnya testosteron meledak berlebihan dalam jumlahnya terlalu besar, atau produksi serotoninnya menurun, atau turnovernya rendah gitu. Nah, itu dapat menyebabkan kita mengeluarkan perilaku menyerang. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan. Sekarang kita masuk ke bagian kekuatan dan kecemasan.
Jadi sebenarnya kita tuh ada nggak sih punya kekuatan bawaan gitu? Nah, ada yang dinamakan dengan refleks Moro. Refleks tersebut merupakan suatu respon yang terjadi tiba-tiba pada bayi yang baru lahir. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi refleks itu tuh diakibatkan oleh gerakan atau suara yang mengejutkan. Dan setelah masa kanak-kanak, hal tersebut bisa memunculkan refleks kejut. Jadi variasi refleks kejut itu berkorelasi cukup baik dengan kecemasan, sehingga kita tuh dapat mengukur kejut untuk mengukur kecemasan gitu. Jadi kita mengukur refleks kejut itu untuk mengukur kecemasan. Nah, kesesuaian refleks kejut sebagai ukuran perilaku kecemasan berarti bahwa kita tuh dapat menggunakan eh, hal itu dengan hewan laboratorium gitu untuk membuat kayak eksperimen gitu untuk mengeksplorasi mekanisme otak. Tuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke peran amigdala pada hewan pengerat. Jadi, penelitian dengan tikus memiliki peluang yang cukup baik untuk diterapkan pada manusia juga. Kenapa? Karena anatomi dan koneksi amigdala hampir sama dari satu spesies ke spesies lainnya gitu. Jadi sebenarnya amigdala itu apa sih? Sebenarnya amigdala itu terletak dalam lobus temporal kiri dan kanan otak. Jadi amigdala itu membantu untuk mengkoordinasikan tanggapan terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan gitu. Terus itu tuh memicu respon emosional. Tuh. Nah, dalam penelitian tersebut, psikolog pertama-tama tuh mengukur respon kejut terhadap suara keras. Lalu mereka berulang kali memasang stimulus kayak cahaya, terus juga suara, dan yang lainnya gitu. Akhirnya mereka menghadirkan rangsangan baru tepat sebelum suara keras yang menentukan seberapa besar ia tuh meningkatkan respon kejut gitu. Dan hasil penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa setelah tikus itu belajar mengasosiasikan stimulus dengan kejutan, stimulus itu menjadi sinyal kekuatan dan menghadirkan sinyal itu tepat sebelum suara keras yang tiba-tiba meningkatkan respon kejut. Nah, sebaliknya, stimulus yang sebelumnya dikaitkan dengan rangsangan yang menyenangkan atau tidak adanya bahaya menjadi sinyal keamanan dan itu tuh mengurangi refleks kejut gitu. Nah, peneliti menentukan bahwa amigdala itu penting untuk meningkatkan refleks kejut. Tikus dengan kerusakan amigdala masih menunjukkan refleks kejut yang normal, tetapi sinyal bahaya atau keamanan tidak mengubah refleks. Dan di sini tuh ada parasit yang dinamakan dengan Tesoplasma gondii. Parasit tersebut merupakan sebuah protozoa yang menginfeksi banyak mamalia. Nah, ketika parasit masuk ke hewan pengerat dalam banyak kasus nih ya, ia tuh bermigrasi ke otak dan merusak amigdala gitu. Dan para peneliti telah mengerjakan banyak koneksi yang bertanggung jawab atas efek amigdala. Nah, banyak input dari sistem sensorik, termasuk penglihatan, pendengaran, itu tuh menuju ke daerah lateral dan amigdala basolateral dan menyampaikan informasi ke amigdala sentral yang menghubungkan dengan informasi nyeri dan stres yang diterima dari talamus gitu. Sejenis tikus dengan koneksi yang lebih kuat antara amigdala lateral dan sentral itu tuh ditandai dengan meningkatnya kecemasan dalam banyak situasi itu. Nah, amigdala tuh penting untuk mempelajari takut akan stimulus tertentu. Tetapi itu bukan satu-satunya menjadi pengkondisian rasa takut ya. Jika misal tuh kayak jika kamu diserang, kamu tuh bakal takut sama serangan itu, tapi kamu juga lebih takut secara umum dalam berbagai situasi itu. Selanjutnya yaitu studi amigdala pada monyet. Efek kerusakan amigdala pada monyet itu sudah dijelaskan dalam studi klasik pada tahun sekitar 1900-an dan dikenal dengan sindrom Kluver-Bucy. Mohon maaf kalau misalnya penyebutannya salah ya. Jadi itu tuh namanya tuh diambil dari
para peneliti utama gitu. Nah, di sini tuh monyet yang menunjukkan sindrom ini tuh jinak dan tenang. Dan seperti tikus dengan kerusakan amigdala, monyet tuh juga mengalami gangguan dalam mempelajari apa yang harus ditakuti. Jadi di antara monyet yang utuh, mereka dengan amigdala yang lebih reaktif cenderung menunjukkan rasa takut terbesar dalam menghadapi kebisingan atau gangguan gitu. Oke, selanjutnya yaitu respon amigdala manusia terhadap stimulus visual. Nah, studi menggunakan fMRI menunjukkan bahwa amigdala manusia itu merespon dengan kuat saat melihat foto yang membangkitkan rasa takut atau melihat foto wajah yang menunjukkan rasa takut atau marah. Nah, respon amigdala pada wajah yang ketakutan itu bisa muncul dengan cepat gitu. Lebih cepat daripada respon gyrus fusiform dan daerah lain yang bertanggung jawab untuk mengenali wajah. Dan berlawanan dengan apa yang kita duga, amigdala tuh merespon lebih kuat ketika ekspresi wajah sedikit lebih sulit untuk ditafsirkan. Biasanya tuh lebih mudah menafsirkan wajah yang marah yang menatap lurus pada Anda, tetapi wajah yang takut dan menatap lurus pada Anda tuh lebih membingungkan gitu. Dan amigdala tuh merespon lebih kuat jika ekspresi ketakutan diarahkan pada Anda. Oke. Dan hasil sebaliknya berlaku pada wajah marah. Amigdala tuh merespon lebih kuat pada ungkapan yang sulit ditafsirkan. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu tentang perbedaan individu dalam merespon amigdala dan kecemasan. Kecenderungan kebanyakan orang terhadap kecemasan umumnya tuh tetap atau konsisten dari waktu ke waktu. Nah, bagian dari varian dalam kecemasan berhubungan dengan gen. Namun sebagian itu berkaitan dengan epigenetik perubahan yang disebabkan oleh pengalaman, terutama pengalaman di awal-awal kehidupan. Perbedaan individu dalam kecemasan berkorelasi kuat dengan aktivitas amigdala. Nah, namun kecemasan tuh tergantung pada lebih dari sekadar amigdala gitu. Kecemasan juga tergantung pada area kortikal yang membuat orang mengatasi informasi yang mengancam. Cara yang efektif untuk mengatasinya adalah penilaian ulang atau penafsiran kembali situasi. Jadi tuh menganggap situasi sebagai situasi yang kurang mengancam gitu. Nah, penilaian ulang dan metode serupa itu untuk menekan kecemasan tergantung pada atas bawah dari korteks prefrontal untuk menghambat aktivitas amigdala. Orang dengan koneksi yang lebih kuat antara korteks prefrontal dan amigdala cenderung menggunakan lebih banyak penilaian ulang dan cenderung merasa lebih cemas. Reaktivitas kecemasan mempengaruhi banyak kehidupan gitu. Orang dengan amigdala yang reaktif itu bereaksi kuat terhadap bahaya nyata atau yang dirasakan karena mendukung perlindungan yang kuat terhadap bahaya tersebut. Jadi gitu. Oke, kerusakan pada amigdala manusia. Jadi, ketika seseorang menderita stroke yang merusak amigdala dan daerah sekitarnya, setidaknya di salah satu belahan otak mereka itu mengalami gangguan dengan cara tertentu gitu. Mereka tidak memiliki masalah dengan aspek kognitif dari emosi yang tidak menyenangkan, tapi mereka tuh memiliki banyak aspek perasaan gitu. Nah, orang dengan kelainan genetik langka disebut dengan penyakit, mohon maaf sebelumnya kalau penyebutannya salah ya, Urbach-Wiethe, ya seperti itu. Jadi tulisannya tuh Urbachwiethe itu ya teman-teman. Itu tuh membuat penumpukan kalsium di amigdala sampai kalsium tersebut tuh hilang gitu. Nah, mereka memiliki kerusakan yang luas pada amigdala tanpa banyak kerusakan pada struktur sekitarnya. Mereka terganggu, orang yang mengalami ini itu tuh terganggu dalam memproses informasi emosional dan belajar apa yang harus ditakuti gitu.
amigdala tuh secara otomatis mengarahkan perhatian ke rangsangan yang signifikan tanpa kesadaran Anda gitu kan. Nah, tetapi seseorang dengan kekurangan pada amigdala itu tuh nggak punya kecenderungan otomatis ini gitu. Jadi alih-alih bertanggung jawab untuk sebenarnya tuh alih-alih bertanggung jawab untuk merasakan kekuatan atau emosi lain, ternyata amigdala tuh lebih bertanggung jawab untuk mendeteksi informasi emosional dan mengarahkan perhatian padanya. Jadi gitu teman-teman. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sekarang kita menuju ke gangguan kecemasan atau sering juga disebut gangguan panik. Jadi ini adalah suatu kondisi di mana kecemasan seseorang ini muncul berlebihan secara berulang dan terus-menerus. Dan biasanya kecemasan tersebut ini diikuti dengan peningkatan denyut jantung, pernapasan sangat cepat, banyak berkeringat dan juga gemetaran. Nah, dari gangguan kecemasan ini, biasanya yang paling sulit untuk dihadapi penderitanya itu adalah ketakutan terhadap rasa takut itu sendiri. Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kebanyakan dari penderitanya itu lebih merasa takut terhadap gangguan kecemasan mereka. Jadi mereka tuh lebih takut terhadap apakah nantinya mereka akan mengalami gangguan kecemasan lagi daripada apakah nanti mereka akan mengalami situasi yang sama. Jadi mereka lebih takut terhadap kemungkinan terjadinya gejalanya daripada kemungkinan terjadinya situasi yang membuat mereka takut. Ya, semoga bisa dipahami ya. Lalu gangguan panik ini biasanya disebabkan oleh kelainan pada sistem hipotalamus dan juga terkadang disebabkan adanya kelainan pada amigdala juga. Jadi pada saat gangguan panik ini terjadi, ada aktivitas neurotransmitter GABA yang menurun dan juga kadar oreksinya meningkat. Nah, oreksin ini berpengaruh dalam kesadaran dan aktivitas manusia. Jadi semakin tinggi oreksin, maka manusia ini, individu ini akan semakin peka dan semakin kesadarannya meningkat gitu. Dia menjadi semakin peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Karena itu dia menjadi lebih mudah panik, lebih mudah cemas karena dia menjadi sangat responsif gitu, sangat terlalu peka, bisa dibilang terlalu peka terhadap perubahan sekecil apapun yang terjadi di lingkungan sekitarnya, seperti itu. Nah, gangguan kecemasan tadi ini biasanya terjadi akibat suatu trauma atau pengalaman tidak mengenakan yang ada di masa lalu. Nah, gangguan kecemasan yang disebabkan oleh trauma dan pengalaman masa lalu ini biasa disebut sebagai gangguan stres pasca trauma atau Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. PTSD ini biasa ditandai dengan munculnya suatu kilas balik mengenai peristiwa di masa lampau. Entah saat sedang melamun lalu terbayang-bayang ingatan di masa lalu atau mungkin muncul dalam bentuk mimpi buruk. Dan biasanya kilas balik tersebut memberikan suatu tekanan sehingga si penderitanya menjadi lama-kelamaan menjadi stres karena terus-menerus tertekan oleh traumanya di masa lalu tersebut. Sebagian besar dari penderita PTSD ternyata memiliki hipokampus yang lebih kecil. Selain itu, berdasarkan studi yang lebih lanjut lagi, ternyata ditemukan bahwa stres berat bisa menyebabkan rusaknya fungsi otak, tepatnya di hipokampus, dan tidak jarang menyebabkan penyusutan ukuran. Dan selain itu, hipokampus yang berukuran lebih kecil, maka penderitanya biasanya lebih mudah untuk mengelompokkan, lebih mudah untuk mengenali masa lalu mana, pengalaman-pengalaman mana saja yang menyebabkannya memiliki trauma seperti itu. Jadi lebih mudah dalam mengklasifikasikan pengalaman traumanya. Lalu untuk penderita PTSD yang sembuh, ukuran hipokampusnya itu ternyata tidak bisa kembali. Jadi ukurannya menetap seperti itu, namun kinerjanya yang semakin membaik. Dan karena ukuran hipokampusnya tetap mengecil, maka penderita tersebut menjadi rentan terkena PTSD lagi daripada individu lain yang belum pernah mengalami PTSD. Di sini saya Asmutia Kamila dengan NIM 26 akan menjelaskan mengenai bebas dari kecemasan. Orang memiliki cara berbeda untuk mengatasi kecemasannya. Ada beberapa pilihan untuk membantu memberikan intervensi biologis kepada individu. Yang pertama ada bantuan farmakologis dan yang kedua ada alkohol dan kecemasan.
Baik, yang pertama ada bantuan farmakologis. Jadi, individu yang memiliki kecemasan berlebihan biasanya mencari bantuan melalui obat ansiolitik atau obat anti cemas. Dan yang paling umum digunakan itu adalah benzodiazepin. Benzodiazepin sendiri dapat ditemukan dalam bentuk diazepam, klorodoazepoksida, dan alprazolam. Benzodiazepin itu mengeluarkan efek anti kecemasannya pada amigdala, hipotalamus, otak tengah, dan beberapa otak lainnya. Tetapi benzodiazepin juga punya efek lain seperti kemungkinan terjadinya kecanduan, dan dia itu secara kimiawi sangat stabil sehingga ketika dia keluar dari urin, dia itu keluar akan tetap utuh, dan bila terakumulasi di danau atau sungai dapat mengganggu aktivitas serta pola makan ikan. Baik, di kanan ini ada gambar mekanisme kerja benzodiazepin dan GABA. Sebelumnya perlu diketahui apa itu neurotransmitter GABA dan reseptor GABA. Teman-teman bisa lihat neurotransmitter GABA itu yang warnanya hijau. Jadi dia adalah inhibitor neurotransmitter yang merupakan inhibitor utama yang bekerja di dalam otak yang telah dewasa. Sedangkan reseptor GABA pada gambar ini yang berwarna kuning itu dia itu tempat menempelnya neurotransmitter GABA dan substansi lainnya seperti benzodiazepin. Nah, ketika tidak ada yang menempel pada reseptor GABA, maka kanal ion Cl- pada reseptor itu tidak terbuka sehingga Cl- ini tidak bisa berpindah dari luar sel ke dalam sel seperti pada gambar yang A. Tapi ketika GABA-nya menempel, maka kanal Cl- itu akan terbuka dan Cl- dapat berpindah dari luar sel ke dalam sel. Lalu ketika ada benzodiazepin juga yang menempel pada reseptor, maka kanal Cl- ini frekuensi pembukaannya akan meningkat. Lalu ion Cl- secara bebas masuk ke dalam sel dalam jumlah banyak dan menyebabkan muatan di dalam sel lebih negatif. Nah, muatan yang lebih negatif di dalam sel ini disebut sebagai hiperpolarisasi. Adanya hiperpolarisasi dapat menyebabkan penghambatan penerusan potensial aksi yang berakibat timbulnya efek penurunan sistem syaraf pusat dan dapat dilihat dalam berkurangnya ketakutan dan kecemasan pada individu begitu. Yang kedua adalah alkohol dan kecemasan. Alkohol sendiri dapat mendukung aliran ion klorida melalui GABA-A dengan mengikatnya pada situs spesial yang hanya ditemukan pada reseptor GABA-A tertentu. Jadi seperti kerja benzodiazepin tadi. Ada satu obat eksperimental yang dikenal sebagai RO154513. Nah, obat ini itu sangat efektif dalam memblokir efek alkohol pada reseptor GABA. Jadi, alkohol yang tadinya memiliki efek pada koordinasi motorik, tindakan depresan pada otak, dan kemampuan mengurangi kecemasan itu, efek-efek tersebut diblokir oleh obat ini. Oke, selanjutnya saya Alivia Nafasa Budianto dengan NIM G01200009 akan melanjutkan pembahasan mengenai stres dan kesehatan. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya stres sama emosi itu? Jadi teman-teman perlu diingat ya kalau stres itu bukanlah emosi, tapi stres adalah hasil dari emosi yang bisa menyebabkan banyak hal lain terjadi gitu. Konsep stres pertama kali dipopulerkan oleh Hans Selye pada tahun 1979 yang dideskripsikan sebagai respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap permintaan yang diajukan pada tubuh itu sendiri. Menurut beliau, stres merupakan perubahan apapun dalam kehidupan seseorang, baik peristiwa yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan. Sedangkan Bruce McEwen pada tahun 2000 berpendapat bahwa stres merupakan peristiwa yang ditafsirkan sebagai ancaman bagi seorang individu dan yang menimbulkan respon fisiologis dan perilaku. Jadi bedanya Pak Selye sama Pak McEwen ini adalah kalau Pak Selye bilang stresor itu bisa datang dari peristiwa yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Jadi keduanya bisa menjadi stresor bagi seseorang. Tetapi kalau Pak McEwen itu bilang stresor cuma dari peristiwa yang tidak menyenangkan atau yang dianggap sebagai ancaman. Nah, tapi secara keseluruhan stres itu dapat dikatakan bahwa stres dipicu oleh banyaknya peristiwa yang terjadi dan tubuh bereaksi terhadap semua jenis stres dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pak Selye, ini
ada sindrom adaptasi umum yang merupakan respon umum terhadap stres terutama karena aktivitas kelenjar adrenal yang aktif karena adanya segala ancaman terhadap tubuh di samping efek spesifiknya. Berikutnya ada tahap dari sindrom adaptasi umum. Yang pertama, tahap awal atau alarm. Pada tahap ini, kelenjar adrenal melepaskan hormon epinefrin sehingga merangsang sistem saraf simpatik untuk menyiapkan tubuh untuk aktivitas darurat singkat. Selain melepaskan hormon epinefrin, kelenjar adrenal juga melepaskan hormon kortisol yang meningkatkan glukosa darah, memberi tubuh energi ekstra, dan hormon aldosteron yang penting untuk menjaga garam darah dan volume darah. Kemudian, pada tahap kedua atau resistensi, terjadi penurunan respon simpatik, tetapi kelenjar adrenal terus mengeluarkan kortisol dan hormon lain yang memungkinkan tubuh mempertahankan kewaspadaan yang berkepanjangan. Nah, ketika stres berlangsung intens dan berkepanjangan, tubuh akan memasuki tahap ketiga, yaitu kelelahan, di mana sistem saraf dan kekebalan tubuh tidak lagi memiliki energi untuk mempertahankan respon mereka. Jadi ternyata stres itu mengaktifkan dua sistem tubuh, yaitu sistem saraf simpatik yang mempersiapkan tubuh untuk respon darurat flight or fight singkat, dan sistem aksis HPA yang terdiri dari hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan korteks adrenal. Dalam sistem aksis HPA ini, aktivasi hipotalamus akan menginduksi kelenjar hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon adrenokortikotropik atau ACTH yang kemudian merangsang korteks adrenal untuk mengeluarkan kortisol. Nah, kortisol ini akan meningkatkan aktivitas metabolisme, meningkatkan kadar gula dalam darah, dan meningkatkan kewaspadaan. Beberapa ahli mengatakan bahwa stres singkat atau sedang dapat meningkatkan perhatian dan pembentukan memori terutama di amigdala yang penting untuk mempelajari ketakutan. Hal tersebut akan meningkatkan kinerja pada keterampilan kebiasaan dan tugas-tugas yang relatif sederhana, tetapi merusak kinerja yang membutuhkan pemikiran yang kompleks dan fleksibel. Contoh dari stres singkat ini bisa dilihat ketika kita mendekati ujian, tapi lupa kok belum belajar gitu kan, pasti agak ada panik-panik, duh besok ujian belum belajar gimana nih. Nah, biasanya kita bakal memakai sistem kebut semalam. Nah, jadi di sini stres itu berfungsi dalam sistem kebut semalam ini untuk membantu kita dalam mengingat materi yang akan diujikan besok. Gitu. Selain meningkatkan perhatian dan pembentukan memori, ternyata stres singkat atau sedang juga meningkatkan aktivitas sistem kekebalan tubuh dan membantunya melawan penyakit. Tetapi nih, kebalikannya, kalau kita mengalami stres yang berkepanjangan, justru stres itu akan merusak aktivitas kekebalan dan memori kita. Nah, terus sekarang sistem kekebalan itu apa sih? Jadi, sistem kekebalan itu adalah sel-sel yang bertugas untuk melindungi tubuh dari virus, bakteri, dan pengganggu lainnya. Apabila sistem kekebalan ini terlalu lemah, virus dan bakteri akan menjadi liar dan membuat kerusakan di dalam tubuh. Tetapi, kalau mereka terlalu kuat dan tidak selektif juga, sistem kekebalan mulai menyerang sel tubuh sendiri. Ketika sel-sel normal diserang oleh sistem kekebalan tubuh, kita menyebut hasilnya sebagai penyakit autoimun. Contohnya seperti myasthenia gravis atau myasthenia gravis yang merupakan kondisi di mana terjadi kelemahan pada otot rangka yang disebabkan oleh gangguan komunikasi antara saraf dan otot. Dan contoh yang kedua yaitu rheumatoid arthritis atau arthritis rheumatoid yang merupakan gangguan inflamasi kronis yang memengaruhi banyak sendi termasuk di tangan dan kaki. Komponen utama dari sistem kekebalan tubuh adalah leukosit atau sel darah putih. Nah, leukosit itu sendiri dapat dibedakan menjadi sel B, sel T, dan sel-sel pembunuh alami. Sel B itu adalah protein berbentuk Y yang menempel pada antigen tertentu yang sebagian besar matang di sumsum tulang dan mengeluarkan antibodi. Setiap sel memiliki protein permukaan yang disebut antigen atau molekul penghasil antibodi. Nah, yang kedua ada sel T.
Sel T matang di kelenjar timus. Beberapa jenis sel T menyerang penyusup secara langsung tanpa mengeluarkan antibodi dan beberapa membantu sel T atau sel B lainnya untuk berkembang biak. Dan yang terakhir ada sel-sel pembunuh alami. Ini bisa dikatakan sebagai jenis leukosit lain. Mereka menyerang sel-sel tumor dan sel-sel yang terinfeksi virus secara keseluruhan, tidak hanya antigen asing tertentu. Nah, leukosit dan sel-sel lain menghasilkan protein kecil yang disebut sitokin. Misalnya interleukin 1 atau IL-1 untuk memerangi infeksi. Sitokin juga merangsang saraf vagus dan memicu pelepasan prostaglandin yang melintasi pembatas darah otak dan merangsang hipotalamus untuk menghasilkan demam, kantuk, kurang energi, kurang nafsu makan, dan hilangnya dorongan seksual. Jadi kalau demam, ngantuk, kurang energi, nggak nafsu makan, itu sebenarnya termasuk bagian dari cara tubuh dalam melawan penyakit. Karena ternyata demam sama ngantuk adalah strategi yang dikembangkan untuk memerangi penyakit. Dengan demam itu berarti tubuh kita sedang membantu melawan banyak infeksi. Kalau tidur dan istirahat itu cara kita untuk menghemat energi sehingga tubuh dapat mencurahkan lebih banyak energi untuk serangan kekebalan terhadap pengganggu. Sedangkan nggak nafsu makan atau nafsu makan yang berkurang itu dapat membantu dengan mengurangi kebutuhan untuk aktivitas dan dengan mengurangi glukosa darah, bahan bakar pilihan untuk banyak mikroorganisme. Setelah tahu sistem kekebalan itu apa sih? Nah sekarang pasti pengen tahu dong sebenarnya efek stres pada sistem kekebalan itu apa. Nah jadi hubungan bagaimana pengalaman atau stres mengubah sistem kekebalan tubuh dan bagaimana sistem kekebalan tubuh memengaruhi sistem saraf pusat itu dibahas dalam sebuah studi yang disebut psikoneuroimunologi. Dalam menanggapi pengalaman stres yang singkat, sistem saraf mengaktifkan kekebalan tubuh untuk meningkatkan produksi sel-sel pembunuh alami dan sekresi sitokin, di mana kadar sitokin yang meningkat membantu memerangi infeksi dengan memicu prostaglandin yang mencapai hipotalamus. Sedangkan respon stres yang berkepanjangan akan menghasilkan gejala yang mirip dengan depresi dan melemahkan sistem kekebalan tubuh dan dapat merusak hipokampus. Karena kortisol yang dihasilkan dari stres akan meningkatkan aktivitas metabolisme di hipokampus sehingga membuat sel-selnya lebih rentan terhadap kerusakan oleh bahan kimia beracun atau stimulasi berlebih. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam sebuah penelitian menggunakan tikus, tikus ini diberi paparan stres yang tinggi, seperti dimasukkan ke dalam jala penahan kawat selama 6 jam sehari dan berlangsung selama 3 minggu. Hasil menunjukkan adanya penyusutan dendrit di hipokampus dan gangguan dalam jenis memori yang bergantung pada hipokampus. Oke, udah masuk nih ke pembahasan yang terakhir mengenai cara mengatasi stres. Jadi, reaksi setiap individu akan bervariasi terhadap pengalaman stres sebagai akibat dari kecenderungan genetik dan pengalaman sebelumnya. Ketangguhan atau resilience, yaitu kemampuan untuk pulih dengan baik dari pengalaman yang traumatis, akan berkorelasi dengan dukungan sosial yang kuat, sudut pandang optimistis, dan penilaian kembali situasi sulit. Kemudian, faktor-faktor tersebut seperti dukungan sosial yang kuat, sudut pandang optimistis, dan penilaian kembali situasi sulit akan berkorelasi juga dengan kemampuan untuk secara cepat mengaktifkan respon stres dan kemudian dengan cepat menonaktifkannya. Nah, terus gimana nih cara untuk mengendalikan respon stres? Jadi, respon stres itu dapat dikendalikan dengan cara melakukan rutinitas pernapasan khusus, olahraga, meditasi, pengalih perhatian, dan mencoba mengatasi masalah yang menyebabkan stres itu sendiri. Selain itu, dukungan sosial juga merupakan salah satu metode paling ampuh untuk mengatasi stres atau coping. Pada tahun 2019, American Psychological Association melakukan survei kepada orang-orang dewasa di Amerika Serikat mengenai cara mereka mengelola stres.
Hasil yang didapatkan adalah 44% dari orang dewasa Amerika tersebut berolahraga atau berjalan kaki untuk mengelola stres mereka. Kemudian, 47% dari mereka mendengarkan musik untuk mengelola stres, dan lebih dari 1/3 atau 37% dari orang dewasa tersebut menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman mereka. Oke, mungkin sekian yang dapat kami kelompok 5 sampaikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.